Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, tidak selalu mudah jalan yang harus kita lalui. Ada kalanya kita berada di jalan kehidupan padang gurun, melewati jalan hidup yang gersang, sulit, pahit, rumit, mumet, dan menakutkan. Dan selama kita masih berada di dunia ini, kita pasti akan mengalami beragam persoalan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, persoalan keluarga, masalah pekerjaan, dan beragam pergumulan lainnya. Dan itu boleh saja membuat lutut kita goyah, takut, putus pengharapan, karena kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar bagi kita. Dan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga melewati kehidupan padang gurun. Tanah pembuangan menjadi padang gurun buat bangsa Israel. Dan karena terlalu lama tinggal di tanah pembuangan di Babel, bangsa Israel hampir kehilangan harapan untuk dapat kembali ke tanah air mereka. Kerajaan Babel begitu kuat sehingga seolah-olah tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan manapun. Bahkan bangsa Israel berpikir bahwa Allah mereka pun tidak akan sanggup mengalahkan Babel untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Betapa kehidupan mereka yang terpuruk membuat mereka tidak punya pengharapan. Kesulitan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel membuat mereka takut dan terpuruk. Kehidupan mereka digambarkan seperti padang gurun, tangan yang lemah dan lesu, lutut yang goyang, hingga akhirnya mereka menjadi tawar hati. Kondisi hati mereka yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus mereka tanggung. Dan keadaan ini membuat mereka menjadi kehilangan semangat dan putus asa. Dan di tengah situasi yang tanpa pengharapan itu, Nabi Yesaya datang meneguhkan dan membangkitkan pengharapan mereka. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat yang penuh pengharapan bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Tidak selamanya mereka tinggal sebagai orang asing di tanah pembuangan. Waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan datang untuk membawa umatnya kembali ke tanah mereka. Tuhan akan datang membebaskan dan menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri akan membangun jalan raya yang melintasi padang gurun. Ia akan mengubah padang gurun yang gersang dan menakutkan menjadi jalan raya yang penuh keindahan dan kesegaran. Jalan raya itulah yang akan mereka lewati untuk kembali ke tanah air mereka dan membawa pada keselamatan. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan itu sungguh terjadi melalui tangan Kores yang dipakai oleh Tuhan membawa pulang bangsa Israel ke tanah mereka. Saat tangan Tuhan bekerja, jalan terbuka seluas-luasnya tanpa halangan. Oleh sebab itu setialah kita
senantiasa meminta pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Dia pasti datang asal kita tetap percaya. Saat tiada jalan, Dia pasti buat jalan. Laut pun dibuatnya menjadi jalan raya buat bangsa Israel. Yesaya menggambarkan pertolongan dari Tuhan dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan dari Tuhan datang, maka kegirangan akan datang, semua bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Penyelamat dan Penebus umatnya. Padang gurun bersuka cita, padang belantara bersorak-sorai. Saat pertolongan dari Tuhan datang, semua keadaan manusia akan berubah total. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran, dicelikkan mata rohaninya. Orang yang tidak mendengar kebesaran Tuhan akan kembali mendengar, telinga rohaninya dibukakan. Orang lumpuh berjalan, orang yang menderita bersorak-sorai. Pertolongan Tuhan seperti air mancur yang memancar di padang gurun, memberikan kesejukan. Seperti jalan raya yang tak ada hambatan, memberikan kepastian dan kedamaian. Seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Betapa indahnya pertolongan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti akan melewati kehidupan padang gurun. Tidak selalu mudah dan mulus jalan yang harus kita lalui. Pada satu masa, kita akan berdiri pada jalan yang tidak mudah. Dan masa sulit itu boleh saja membuat lutut kita goyah, membuat kita lesuh dan lemah, membuat kita takut, bahkan boleh juga membuat kita tidak berpengharapan. Namun dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, kuatkan hatimu, sebab kita memiliki Tuhan yang maha baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam persoalan yang menakutkan dan pergumulan hidup. Jangan takut, ingat Tuhan selalu ada bersamamu. Jangan pandang masalahmu, supaya jangan lututmu goyah. Pandanglah Tuhanmu yang menguatkan engkau tetap kuat berdiri. Dalam masa sulitmu, berlututlah kepada Tuhan, maka engkau dimampukan berdiri kuat dalam iman yang tangguh. Asal ada Tuhan bersama kita, kita pasti dikuatkan melewati semuanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah, kala hidup kita berada di padang gurun, saat jalan hidup kita sulit, itu menjadi kesempatan buat kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, untuk mengalami hadirat dan rahmat Tuhan. Saat hidup kita sulit, buntu, dan lutut kita menjadi goyah, jangan takut, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan gunakan masa-masa sulit kita menjadi kendaraan buat kita mengalami masa-masa indah bersama Tuhan. Dan oleh sebab itu, saat kita melewati masa-masa sulit, berada pada kehidupan padang gurun, tetaplah bersyukur. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk membentuk dan memurnikan iman kita. Dan ingatlah, dalam kelemahan, Tuhan memberi kita kekuatan. Dalam duka, Tuhan memberi kita penghiburan. Dalam rasa takut, Tuhan memberi kita rasa aman. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tak dibiarkannya kita berjalan sendirian. Dia selalu peduli dengan kita. Taruh hidup kita di tangan Tuhan. Sekalipun kita sedang berjalan di padang gurun yang gersang, yang menakutkan, sekalipun hidup kita sulit, pahit, terpuruk, jangan takut. Pandang terus kepada Tuhan. Ingat terus kebaikannya. Tak dibiarkannya engkau jatuh dan hancur. Jangan takut. Tuhan senantiasa ada bersamamu. Dan kita harus tahu bahwa perjalanan padang gurun itu sebuah proses untuk membentuk kehidupan kita untuk melekat kepada Tuhan.
Jalan sulit menjadi kendaraan buat kita untuk belajar mengalami Tuhan dan belajar tergantung dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita sedang berada pada jalan kehidupan yang sulit, ini menjadi kesempatan buat kita untuk mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita, untuk mengubah cara hidup kita. Berjalanlah bersama Tuhan setiap waktu. Kehidupan padang gurun menjadi sesi belajar yang baik buat kita untuk semakin didewasakan di dalam iman. Dan saat kita mengalami jalan sulit, sesungguhnya itu cara Tuhan mengubah kita. Yang awalnya tidak sabaran menjadi sabar, yang awalnya egois menjadi peduli, yang awalnya mudah putus asa menjadi kuat. Semua jalan hidup yang kita lalui menjadi pelajaran buat kita untuk membentuk kita semakin kuat di dalam iman. Dan saat kita mengalami kesulitan hidup, saat kita sedang berjalan di padang gurun kehidupan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa, jangan takut. Datanglah segera kepada Tuhan, curahkan semua yang kita rasakan, dan beristirahatlah di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kehidupan padang gurun menjadi momen yang sangat baik untuk kita mengalami pemeliharaan kasih Tuhan. Kehidupan padang gurun menjadi waktu yang tepat buat kita mengalami hadirat dan rahmat Tuhan. Setiap waktu mari kita nantikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, memberi pertolongan dan keselamatan untuk kita. Dan saat kita telah mengalami pertolongan dan keselamatan dari Tuhan, selanjutnya bagian kita adalah menyaksikan kebaikan Tuhan untuk menguatkan tangan yang lemah lesu dan meneguhkan lutut yang goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat. Ini menjadi momen yang baik untuk kita merenungkan pembebasan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Dulu kita tidak berharga, terbuang di dalam dosa, dan kita tidak bisa membebaskan diri kita dari perbudakan dosa itu. Dan Tuhan datang menolong dan menyelamatkan kita. Dosa sudah dikalahkan dan kita sudah dimenangkan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perhambaan dosa. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Dan mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan pulang menuju rumah Bapa di surga. Apapun yang terjadi, sekalipun kita berjalan di padang gurun, tetaplah bertahan benar dan kudus, dan pastikan kita menjadi pemenang. Ingatlah, Tuhan selalu ada bersama kita. Sesulit apapun jalan, tetaplah mengucap syukur. Setiap waktu Tuhan berkata kepada kita, "Anakku, janganlah takut, sebab aku menyertaimu senantiasa." Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.